Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melia Nur Puspita Dewi dengan NIM 333740027, mahasiswa Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kelas, pembuatan metode, serta alur program dari sistem manajemen perpustakaan mini berbasis Object Oriented Programming menggunakan bahasa pemrograman Java. Langsung saja, pada program ini saya menggunakan 6 kelas utama yang masing-masing merepresentasikan entitas nyata dalam sistem perpustakaannya. Untuk kelas pertama yaitu kelas person, berfungsi sebagai parent class. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data dasar seseorang, yaitu ID, nama, dan nomor HP. Nah, kenapa pakai private? Karena saya menerapkan encapsulation, jadi datanya tidak bisa diakses langsung dari luar. Selanjutnya ada konstruktor. Ini digunakan untuk mengisi data awal saat objek dibuat. Jadi setiap turunan dari person pasti punya ID, nama, dan juga nomor. Berikutnya ada getter and setter. Yang ini untuk mengambil data dan yang ini untuk mengubah data. Selanjutnya terdapat metode abstracted role yang wajib diimplementasikan oleh kelas turunan karena untuk menentukan peran masing-masingnya. Dan yang terakhir ada metode toString, digunakan untuk menampilkan informasi objek dalam format yang lebih rapi, yaitu menampilkan role, nama, dan ID. Selanjutnya untuk kelas member, yaitu turunan dari person, jadi dia mewarisi data dasar seperti ID, nama, dan nomor telepon. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa atribut tambahan seperti tanggal mulai member, masa aktif, batas pinjam, data buku yang dipinjam, dan status dendanya. Nah, kemudian ada konstanta untuk mengatur keanggotaan, yaitu biaya sebesar 30.000 dengan masa aktif 30 hari. Untuk pembuatan objek ada 2 konstruktor. Yang pertama digunakan untuk member baru dengan masa aktif otomatis, dan yang kedua kalau masa aktifnya ingin ditentukan secara manual, misalkan untuk perpanjangan. Nah, di sini juga ada metode untuk menentukan batas pinjam berdasarkan digit terakhir NIM. Selanjutnya ada beberapa metode untuk mengatur sistem seperti mengecek member masih aktif, lalu perpanjangan keanggotaan 30 hari dari sekarang, tambah ID buku ke daftar pinjam, hapus ID buku dari daftar pinjam, cek apakah member bisa pinjam, seperti itu. Dan yang terakhir ada metode getRole yang menentukan role sebagai member dan toString untuk menampilkan informasi member secara lengkap. Untuk kelas selanjutnya yaitu kelas book yang digunakan untuk merepresentasikan data buku di dalam sistem perpustakaan. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa atribut seperti ID buku, judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan buku. Jadi semua atributnya dibuat private untuk menerapkan encapsulation. Nah, untuk pembuatan objek, kelas ini memiliki 2 konstruktor atau overloading. Konstruktor pertama digunakan untuk semua data buku lengkap termasuk kategori, dan yang kedua itu jika kategori tidak diisi, maka nanti otomatis akan diberi nilai default umum. Lanjut ke getter and setter, ini digunakan untuk mengambil dan mengubah data. Ini juga bagian dari encapsulation. Nah, di bagian ini terdapat metode utama yaitu checkout untuk proses peminjaman buku. Jadi jika bukunya tidak tersedia maka tidak bisa dipinjam. Lalu untuk metode return book, ini untuk mengembalikan buku dan mengubah statusnya menjadi tersedia kembali. Dan yang terakhir adalah metode toString, digunakan untuk menampilkan informasi buku secara lengkap seperti ID, judul, penulis, kategori, dan status buku. Selanjutnya untuk kelas librarian yang merupakan turunan dari person untuk merepresentasikan petugas perpustakaan. Nah, kelas ini memiliki atribut tambahan yaitu kode pegawai dan shift kerja, misalkan pagi, siang, atau sore. Nah, konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi data pustakawan termasuk data dari person seperti ID, nama, dan nomor telepon, serta kode pegawai dan shiftnya. Kemudian terdapat getter untuk mengambil data serta setter untuk mengubah shift kerja jika diperlukan. Dan ada metode getRole di override ini untuk menentukan bahwa role dari kelas ini adalah pustakawan. Dan yang terakhir, ada metode toString digunakan untuk menampilkan informasi pustakawan secara lengkap termasuk kode pegawai dan shift kerja. Selanjutnya untuk kelas library yang bertugas mengelola data buku, member, pustakawan, dan juga transaksi peminjaman. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa list yang digunakan untuk menyimpan data seperti daftar buku, member, transaksi peminjaman, dan juga pustakawan. Nah, masuk ke konstruktor di sini untuk menginisialisasi semua list agar siap digunakan saat program berjalan. Lanjut ke manajemen buku, di sini terdapat fungsi untuk menambahkan buku, mencari buku berdasarkan ID atau keyword, serta menampilkan semua buku. Selanjutnya ke manajemen member, di sini untuk mendaftarkan member, mencari member, dan menampilkan daftar member. Nah, untuk transaksi peminjaman, di sini terdapat metode borrow book digunakan untuk proses peminjaman buku. Di dalamnya terdapat beberapa validasi seperti memastikan member atau buku tersedia, mengecek apakah member masih aktif, tidak memiliki denda, dan belum melebihi batas peminjaman. Lanjut ke proses pengembalian buku nih. Nah, di metode return book digunakan untuk proses pengembalian buku. Sistem akan mencari data peminjaman yang masih aktif, kemudian menghitung apakah ada keterlambatan dan denda. Nah, jika tidak
ada denda, maka tidak membayar apapun. Jika ada denda, maka member harus membayar terlebih dahulu untuk bisa meminjam lagi. Selanjutnya, untuk method pay fine digunakan untuk membayar denda sehingga status member bisa kembali normal. Lalu ada method show loan history untuk melihat riwayat peminjaman dari seorang member. Selanjutnya, yang terakhir, terdapat fungsi untuk menambahkan pustakawan dan memvalidasi kode pustakawan. Selanjutnya, untuk kelas loan digunakan untuk merepresentasikan transaksi peminjaman buku. Di dalam kelas ini terdapat atribut seperti ID peminjaman, ID member, ID buku, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal pembalian, serta status apakah buku sudah dikembalikan atau belum. Nah, di sini terdapat aturan peminjaman, yaitu lama pinjam 7 hari dan denda 10.000 per hari keterlambatan. Nah, konstruktor pertama digunakan untuk peminjaman baru di mana tanggal pinjam di-set ke hari ini dan otomatis menentukan tenggat 7 hari ke depan. Sedangkan konstruktor kedua digunakan jika ingin menentukan tanggal pinjam secara manual, biasanya untuk testing. Nah, untuk metode get overuse day digunakan untuk menghitung berapa hari keterlambatan dengan membandingkan tanggal jatuh tempo dan tanggal saat ini atau tanggal pengembalian. Lalu metode calculate fine digunakan untuk menghitung total denda berdasarkan jumlah hari keterlambatan dikali denda per hari. Lanjut, untuk metode proses return digunakan saat buku dikembalikan, di mana sistem akan mencatat tanggal pengembalian, mengubah status menjadi sudah dikembalikan, dan langsung menghitung denda. Lalu ada metode is overdue digunakan untuk mengecek apakah peminjaman sudah melewati tenggat waktu. Dan yang terakhir, metode toString digunakan untuk menampilkan informasi transaksi secara lengkap termasuk status apakah masih dipinjam, sudah dikembalikan, atau terlambat, serta menampilkan denda jika ada. Selanjutnya, untuk main, ini merupakan bagian pertama yang dijalankan saat aplikasi dimulai. Di sini terdapat objek library and scanner, library untuk mengelola seluruh sistem, dan scanner untuk menerima input dari user. Nah, pada metode main, pertama dilakukan inisialisasi objek library lalu ditampilkan tampilan awal aplikasi, yaitu perpustakaan mahasiswa. Nah, kemudian dipanggil metode sheet data untuk mengisi data awal seperti pustakawan, buku, dan member, sehingga nanti sistem sudah siap digunakan tanpa input manual dari awal. Lanjut, setelah itu program masuk ke menu utama yang menggunakan perulangan, sehingga nanti program akan terus berjalan sampai user memilih keluar. Ini ada metode sheet data untuk menginisialisasi data awal seperti pustakawan, buku, dan member, sehingga nanti sistem sudah siap digunakan tanpa harus input dari awal. Lanjut, di dalamnya ini pertama ada data pustakawan, lalu tambahkan ke sistem, lalu ada ditambahkan beberapa data buku. Di sini digunakan konstruktor overloading, di mana ada buku yang menggunakan kategori dan ada yang tidak, sehingga nanti otomatis menggunakan default umum. Selanjutnya dibuat beberapa member dengan aturan batas pinjam berdasarkan digit terakhir, NIM, dan juga ada contoh member dengan masa aktif hampir habis. Selanjutnya habis itu dimasukkan ke dalam sistem melalui metode register member. Nah, metode create menu digunakan untuk menampilkan daftar menu utama yang bisa dipilih. Selanjutnya ada beberapa metode menu yang digunakan untuk menangani setiap pilihan yang dipilih. Yang pertama ada menu daftar member, ada menu perpanjang member, menu cari buku, ada menu pinjam buku, menu kembalikan buku, menu bayar denda, menu riwayat pinjam, menu tambah buku. Ada validasi juga untuk menu tambah buku ini, bahwa hanya pustakawan aja yang boleh menambahkan buku dengan cara mengecek kode pustakawan terlebih dahulu. Jika kategori tidak diisi, maka sistem otomatis menggunakan konstruktor dengan kategori default umum di sini ya untuk tambah buku. Dan yang terakhir di sini ada metode write-in digunakan sebagai helper untuk membaca input angka dengan validasi agar tidak terjadi error jika user memasukkan input yang tidak valid. Kita coba run program ini. Nah, di sini kita akan ditampilkan beberapa menu. Untuk menu pertama, daftar member baru, ID, misalkan saya ingin ID M004, nama, Amelia, namanya bebas berapa aja, dan digit akhirnya 7. Nah, di sini akan terdapat keterangan member terdaftar dengan biaya keanggotaan 30.000, masa aktif 30 hari, dan batas pinjamnya 5 buku. Untuk menu kedua, perpanjang keanggotaan, saya ingin memperpanjang keanggotaan saya. Nah, akan diperpanjang sampai bulan kelima, sekarang bulan keempat. Lanjut, untuk menu ketiga, di sini akan ditampilkan beberapa daftar buku. Lanjut, menu keempat, di sini akan ditampilkan beberapa member ya, semua member. Selanjutnya untuk menu kelima, di sini saya ingin mencari buku berdasarkan judul, kata kuncinya Laskar. Selanjutnya
Di sini terdapat tampilan laskar pelangi sudah ditemukan ya. Lalu saya ingin meminjam buku pada menu 6. ID bukunya laskar pelangi tadi ya, B004. Nah, di sini terdapat peminjaman berhasil. Lanjut, kita kembalikan buku yang sudah kita pinjam. ID saya M004 dengan ID buku B004. Nah, status sudah diperbarui, tersedia tepat waktu dan tidak ada denda. Lanjut untuk bayar denda nih. Kebetulan saya tidak mengembalikan dengan tidak tepat waktu ya, saya langsung mengembalikan, jadi di sini saya tidak memiliki denda. Untuk menu 9, riwayat pinjam, kita lihat. Nah, ini dikembalikannya cepat ya, langsung dalam 1 hari. Selanjutnya untuk ke 10, menu 10. Jika ingin menambahkan buku baru itu hanya pustakawan yang bisa, dan di sini kalau misalkan kita pilih mimbar itu akses akan ditolak karena hanya pustakawan yang dapat menambah buku. Coba kita masukkan jika kita sebagai pustakawan. Kodenya tentu kita sudah memiliki ya. Sebentar, saya lupa kode pustakawan. Ini sebentar. Pustakawan EMP min 01. Oke. Kita bisa perbesar EMP min 01. Nah, akses diberikan, silakan tambahkan buku. Misalkan saya ingin menambahkan ID-nya B007 dengan judul Cinta Buta. Penulisnya Amora. Kategori kita kosongkan saja, nanti akan ditambahkan Cinta Buta. Kita lihat ya, untuk lihat semua buku apakah sudah ada buku yang kita tambahkan. Nah, sudah ada Cinta Buta by Amora, kategori umum, statusnya tersedia. Dan jika sudah selesai, kita tinggal klik yang 0 dan keluar. Sekian, terima kasih.